Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, baik yang berada di pesantren ilmu eksakta online maupun di luar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Al-Hikam menurut perspektif titik ba. Pada kali ini adalah episode yang ke-38. Kita masih membahas kalam yang ke-10 dari Al-Hikam, yaitu Al-A'malu. Al-A'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang namanya amal tersebut, yang namanya amal tersebut sebagaimana disebutkan dalam kalam ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal, adalah suwarun qaimatun. Amal tersebut, amal itu adalah suwarun qaimatun, bentuk kasat mata yang kokoh. Suwarun qaimatun, bentuk rupa wujud luar yang kokoh. Wa arwahuha, adapun ruh dari amal itu, sehingga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi si pelaku dunia dan akhirat. Ruhnya adalah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, adalah keberadaan adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, kita membahas kalam ini sudah kesekian kali. Ini hal yang sangat penting berkaitan dengan keikhlasan. Kemarin kita menghubungkan kalam ini dengan penciptaan Nabi Adam. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amal itu wujud yang kokoh, dan arwahnya adalah ikhlas. Ini serupa dengan penciptaan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dulu bentuknya. Bentuknya yaitu kemarin kita menggunakan yang kita kaitkan berkaitan dengan suwar ini adalah hadis khalaqallahu adama ala suratihi, dan Allah menciptakan Adam itu dalam rupanya, dalam desainnya. Sebenarnya di Al-Qur'an hal ini berkaitan dengan suwar ini dijelaskan juga di surat Al-A'raf. Jadi ini penciptaan Nabi Adam ini
atau secara umum kisah tentang Nabi Adam ini tersebar di sejumlah tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 tempat di Al-Quran yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Antara lain yang nanti akan kita bahas yang kemarin adalah di surat Al-A'raf, surat ke-7. Yang kemarin kita di surat ke-38 dan surat Al-Hijr, surat ke-15. Dan yang memuat kata suar, ini cerita Nabi Adam yang berada di surat ke-7, surat Al-A'raf. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini disebutkan di Al-Qur'an ini tahapan proses penciptaan Nabi Adam. Pertama, walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami menciptakan kamu. Menciptakan kamu di sini kum berarti menciptakan kamu, menciptakan spesies manusia. Jadi kamu termasuknya adalah spesies manusia. Spesies manusia ini dimulai dengan Nabi Adam. Jadi walaupun fokusnya di cerita Nabi Adam, tapi ini berarti berkaitan dengan penciptakan kamu semua, manusia. Karena titik awal itu menentukan titik-titik berikutnya. Titik awal penciptaan manusia adalah Nabi Adam. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Di sini Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan dua asmanya, dua namanya, dua predikatnya, yaitu sebagai Al-Khaliq. Walaqad khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, menciptakan kalian spesies manusia. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq. Allah sebagai Al-Khaliq. Sebagai pencipta. Summa sawwarnakum, kemudian Allah membentuk rupa, menyempurnakan bentuk rupa. Khalaqnakum summa sawwarnakum, apa ya? Sawwarnakum apa? Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Jadi yang kedua Allah sebagai Al-Musawwir. Jadi pertama Al-Khaliq sebagai pencipta, dan yang kedua sebagai Al-Musawwir, sebagai pembentuk rupa. Al-Musawwir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan dirinya di Al-Qur'an tentu demi kemanfaatan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dan Allah yang menciptakan dan kemudian membentuk rupa. Ini dua hal penciptaan tuh memang yang paling penting tuh ini titik awal dan titik akhirnya. Khalaqnakum sawwarnakum. Jadi di titik awalnya Al-Khaliq, kemudian Al-Musawwir. Jadi di penjelasan Habib Quraish Shihab menjelaskan Al-Khaliq ini berkaitan dengan penciptaan, tapi perencanaan. Ya, penciptaan. Jadi ketika kita menciptakan itu kan dimulai dengan merencanakan, mengukur
mengukur seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, ya ini dikutip di penjelasan Asmaul Husna menurut Quraish Shihab, itu seperti membuat bangunan. Awalnya itu penciptaan itu dimulai dengan perencanaan. Misalkan membuat bangunan, itu diukur bangunannya, bentuknya, fungsinya mau untuk apa, nanti di mana. Itu banyak hal yang perlu diukur, perlu dipertimbangkan. Nah, di sini ini ini mencerminkan ya. Jadi kita bisa memahami sifat al-khaliq itu yang menciptakan segala sesuatu itu dengan penuh pertimbangan, penuh ukuran, penuh ukuran. Al-khaliq, al-musawwir. Dan ini dua hal yang tidak terpisahkan setelah kemudian diciptakan. Kalau di ini penciptaan di dalam pikiran ini, kalau manusia meneladani Allah Subhanahu wa taala, itu berarti penciptaan itu selalu dua kali. Penciptaan dalam pikiran, penciptaan di dalam bentuk rupa. Al-Khaliq, Al-Musawwir. Jadi sebelum alam semesta, sebelum rumah diciptakan, itu kan diciptakan dulu di pikiran. Kemudian dipersiapkan bahan-bahannya. Baru kemudian menjadi konkret, menjadi ada bentuk rupanya. Ini Al-Khaliq, Al-Musawwir. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan saya melakukan tindakan ini atas nama Allah. Kalau kita mengatasnamakan Allah, ya berarti kita harus bertindak dengan sesuai dengan perintah Allah. Kita menggunakan sudut pandang Allah, kita menggunakan aturan Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Itu Ar-Rahmanur Rahim ini dua Asmaul Husna yang terpenting. Allah itu siapa? Ya. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Muhaiminul Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Bari, Al-Musawwir. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, lebih jelas lagi, ini ada yang di ayat Al-Quran, di penghujung, di akhir surat Al-Hasr, surat ke-59, ini lebih lengkap lagi, lebih terperinci lagi. Kalau tadi di surat Al-A'raf, ini Allah menyebutkan dua tindakannya, yaitu khalaqnakum summa sawwarnakum, menciptakan dan membentuk rupa. Ini ada di tengah-tengahnya, diperinci lagi di surat Al-Hasr, surat ke-59, wawahul khaliqul bari'ul musawwir. Wawahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi kalau mau diperinci lagi, ini di tengahnya ada satu lagi, yaitu al-bari'u. Al-bari'u. Jadi ada tiga. Yang pertama al-khaliq, yang kedua al-bari, yang ketiga adalah al-musawwir. Ini tiga serangkai asma Allah yang sering disampaikan sebagai satu kesatuan. Al-khaliq, al-bari'u, al-musawwir. Bagaimana kita meneladani asma Allah ini? Karena kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita bertindak
dengan sudut pandang Allah, bertindak dengan titik pandang Allah, bertindak dengan aturan Allah, bertindak dengan meneladani tindakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan Allah Subhanahu wa taala itu polanya adalah al-khaliqu al-bari'u al-musawwir wa wahul khaliqul bari'ul musawwir. Detail operasional bagaimana? Ini penting supaya amal kita itu menjadi suwarun qaimatun. Jadi kita agar amal kita itu menjadi suwarun qaimatun, maka kita perlu meneladani asma Allah yang 3 ini. Ini secara mudahnya kita bisa menggunakan 3F ya. Al-Khaliq, berarti kita supaya amal yang kita ciptakan pun itu adalah fit. Pertama adalah cocok, nanti kita akan jelaskan. Kemudian al-bari'u, ini berarti fokus. Al-musawwiru, ini berarti finish. Nah, kita lihat seperti ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan al-khaliqu. Fit. Jadi cocok. Cocok bagi apa? Ya, cocok bagi misi kita, alasan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Secara umum manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki 2 misi. Yang pertama adalah misi sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, ini yang misi khas manusia. Kalau tadi misi manusia, tapi misi umum juga bukan hanya ke manusia, tapi juga ke jin, juga ke malaikat. Malaikat juga hamba Allah. Tapi misi yang kedua itu misi yang khas manusia, yaitu sebagai khalifatullah fil ard. Jadi fit itu kalau sebagai manusia. Nah, sebagai Anda sendiri bagaimana? Sebagai saya, sebagai Ahmad Toha Faz, itu bagaimana? Sebagai Atia, itu bagaimana? Sebagai Abim, bagaimana? Sebagai Royhan Oka, bagaimana? Sebagai Siti Nurhayati, bagaimana? Jadi setiap orang tuh memiliki fungsi yang unik. Nah, kita agar amal kita itu suwarun qaimatun, kita harus memahami misi unik kita. Cocok dengan siapa diri kita dan cocok dengan lingkungan kita. Jadi kalau kemudian lingkungan kita banyak terjadi kebodohan, berarti misi kita itu al-alim, nah, yang cocok supaya mengentaskan kebodohan. Kalau di sekeliling kita banyak kekotoran, sampah di mana-mana, piring, gelas belum dicuci, ya misi kita berarti untuk membersihkan. Jadi cocok dengan lingkungan di luar kita. Ini fit. Ini penting sekali. Al-Khaliq, kita menciptakan itu supaya kita tidak ikut-ikutan. Yang menjadikan dunia ini bermasalah itu karena orang itu ikut-ikutan saja. Jadi kita lihat ini contohnya di fenomena di ini ya, berkaitan dengan dunia informasi. Karena IT ya, itu jadi tren, maka kemudian jurusan IT ada di mana-mana. SMK apa bikin IT ya, karena hanya ikut-ikutan. Tidak fit antara kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
tantangan lingkungan yang dihadapi. Al-Khaliq ini hal yang sangat dasar supaya kita itu menjadi amal kita al-a'malu menjadi suwarun qaimatun, kita harus meneladani Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Supaya kita menjadi pencipta, kita harus terhubung dengan suara hati kita. Suara hati kita itu bagaimana? Intuisi kita. Apakah informasi tidak penting? Kata orang tidak penting, penting, tapi itu adalah hanya untuk pertimbangan. Keputusan, jangan sampai keputusan itu berdasarkan informasi, tapi keputusan itu berdasarkan dari diri kita yang paling dalam. Saya mau melakukan ini, jangan karena ikut-ikutan. Saya melakukan ini karena ini saya memiliki kemauan, punya potensi dan di sini, dan ini kemanfaatannya yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kita meneladani Al-Khaliq, itu fokusnya pada apa yang dapat saya berikan. Apa yang dapat saya berikan. Yang penting itu. Lah, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kalau kemudian kita tidak mengenali lingkungan. Itu Al-Khaliq fit. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana supaya amal kita menjadi suwarun qaimatun, kita harus fokus. Kita meladani Allah sebagai Al-Bari, fokus. Nah, sebelum finish, ini harus fokus. Jadi setelah kita memilih apa yang hendak kita ciptakan, amal apa yang hendak kita ciptakan, ini kita kemudian fokus. Fokus apapun yang kita lakukan itu fokus. Fokus ini sangat penting, karena fokus ini membantu kita menjadi ahli di bidang itu. Ini kalau secara internalnya, kita menjadi ahli. Kalau kita fokus misalkan mengembangkan bagaimana metode hitung dasar. Ini kelihatan sepele, tapi kalau kemudian kita fokus, oh ternyata mengajarkan hitung dasar ke anak, itu nanti banyak hal detail-detail yang tidak mungkin kita temui kalau kita hanya membayang-bayangkan, kita tidak fokus. Jadi setelah kita memilih, kita harus fokus. Pertama, keahlian kita meningkat. Dan yang kedua, dengan fokus, orang lain pun menjadi tahu, oh, si A ini fokus di bidang mengembangkan hitung dasar. Atau contoh yang lebih sederhana, kita fokus misalkan menjadi tukang rujak. Rujak, pakai kof, rujak. Kalau kita fokus di rujak, mengembangkan rujak, dan kita benar-benar ingin memberikan yang terbaik, kita nanti akan belajar bagaimana membuat rujak yang enak, yang murah, yang efisien, yang sehat. Kita fokus di ahli rujak. Kita menjadi ahli. Itu satu hal. Dan yang tidak kalah penting dengan adanya fokus, ini orang lain jadi tahu, oh si A ini tukang rujak. Tempatnya di sana. Maka akan banyak pelanggan di situ. Ini pentingnya fokus. Ini pengalaman saya dulu, ini fokus di thinking, berpikir. Ya, saya fokusnya berpikir. Berpikir itu yang menurut saya ini yang paling menarik dan asik di situ, dan saya memiliki kemauan di situ. Kemauan dan kemampuan untuk ketika membahas tentang berpikir itu sangat menarik. Itu hal internal. Tapi kemudian kita melihat di sekeliling kita, ternyata banyak pelajaran itu fokusnya di hafal-hafalan. Orientasinya hafal-hafalan. Pelajaran matematika, fisika, kimia, sejarah, apapun itu hafal-hafalan. Oh, berarti di sini ada kebutuhan. Di sini saya bisa memberikan kemampuan saya.
Di sini saya bisa memberikan kemanfaatan terbesar saya. Setelah fit, cocok, berikutnya adalah fokus. Ini sudah bertahun-tahun fokus mengembangkan berpikir. Jadi dengan seperti itu, ini pun orang jadi tahu. Jadi alhamdulillah di sini di musim corona ini murid saya ini bukan hanya di Tegal tapi juga di Jabotabek. Di daerah Jabotabek termasuk daerah Jabotabek. Oh bisa tahu mereka orang Jabotabek ya karena kita itu fokus. Yang ketiga yang kemudian adalah finish. Kita melakukan sesuatu itu sampai tuntas. Al-Musawwir, di sini kita meladani Allah sebagai Al-Musawwir. Finish. Kita melakukan sesuatu itu sampai finishing, sampai halus. Jadi jangan memulai yang kamu tidak akan mau mengakhiri. Jadi banyak orang yang kemudian hanya memulai saja. Kemudian setelah itu lari. Kalau kita mau meneladani Allah Subhanahu wa taala agar amal kita menjadi suwarun qaimatun, maka kita harus meneladani Allah sebagai al-musawwir, dituntaskan, finish. Jadi sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar pemanfaatannya jelas. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini satu hal. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal itu adalah rupa yang kokoh. Amal yang bagaimana? Nah, kalau kita merujuk Al-Quran, ya amal yang kita tindakan, yang kita lakukan dengan meneladani al-khaliqul bari'ul musawwir. Ya. Ini kalau berkaitan dengan penciptaan sesuatu yang berguna. Atau di sini amal bisa secara luas termasuk amal ibadah mahdoh. Amal yang berupa sholat, berupa puasa, zakat, haji, dan zikir, dan sebagainya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal adalah rupa yang kokoh. Itu satu hal. Hal yang lain adalah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kita tidak cukup kemudian menciptakan tindakan kita sebaik-baiknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan ini supaya untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Itu tidak cukup kita kalau melakukan tindakan itu fit, fokus, dan finish. Tidak cukup. Tapi agar kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meniupkan ruh keikhlasan di dalam amal yang kita ciptakan. Jadi kita bagaimana menciptakan ruh keikhlasan? Kita menyadari bahwa yang kita lakukan hanyalah melakukan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Anda menyuci piring. Anda menyuci piring ini adalah pekerjaan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita menyuci piring ini sebagai ibadah karena sebagai bentuk pengabdian, karena menyuci piring ini adalah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Allah Subhanahu wa taala saya mencuci piring. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Saya bisa mencuci piring ini pun karena kuasa, karena sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan sehat, waktu luang dan sedikit jenuh ya dari pekerjaan, misalnya membaca buku, mengerjakan soal. Oh, di sini ada piring yang masih kotor. Nah, itu kan berarti kita kemudian digerakkan untuk mencuci piring. Jadi mencuci piring itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang dipercayakan kepada kita untuk diselesaikan. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan ikhlas. Ya. Tadi kita ikhlas sudah kita bahas berkaitan dengan gagasan ikhlas. Gagasan ikhlas. Jadi yang namanya ikhlas ini adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan yang namanya ikhlas itu, keikhlasan adalah seumpama kematian. Keikhlasan adalah seumpama kematian. Yang namanya kematian itu kita tidak mungkin di-sharing dengan siapapun. Istri yang sangat mencintai suaminya, suami yang sangat mencintai istrinya, anak yang sangat mencintai bapaknya, ibunya, orang tua yang sangat mencintai anaknya, tetap kalau mati ya mati sendiri-sendiri. Jadi yang namanya kematian itu tidak bisa di-sharing, dibagikan dengan siapapun. Jadi keikhlasan itu seumpama kematian. Keikhlasan itu seumpama peristiwa pencabutan ruh. Jadi benar-benar sangat rahasia. Yang merasakan kematian itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi kematian itu adalah pengalaman yang sangat universal. Semua orang akan mati, tapi sekaligus sangat personal. Itu kematian. Jadi kematian ini sangat universal, dimanapun orang mati. Tapi sekaligus sangat personal. Walaupun kita menjumpai ribuan kematian, jutaan kematian, kita tidak akan benar-benar memahami kematian. Karena kematian itu sangat personal. Keikhlasan itu seperti itu. Sangat personal. Rahasia antara hamba dan holiknya. Ini berkaitan dengan keikhlasan. Kita sudah membahas di beberapa kali kajian. Ini berkaitan dengan ajaran atau gagasan keikhlasan. Pertanyaan berikutnya, ini kalau ajaran seperti ini, kalau tidak ada contohnya, kita bingung bagaimana kita itu yang keikhlasan itu seperti apa. Maksudnya ikhlas-ikhlas itu apa? Detail operasionalnya bagaimana? Atau konkretnya bagaimana? Jadi, benar nggak bahwa keikhlasan itu bisa diterapkan? Ajaran gagasan keikhlasan itu bisa diterapkan. Maka kita perlu yang namanya teladan. Contoh keikhlasan. Kita sekarang akan membahas berkaitan dengan contoh keikhlasan. Teladan keikhlasan. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita mau membahas keikhlasan, kita perlu memahami blueprint. Jadi cetak biru atau cetakan kita itu bagaimana keikhlasan ini. Kita perlu ke titik awal sejarah manusia, yaitu berkaitan ketika manusia pertama kali diciptakan. Kita sudah membahas berkaitan dengan godaan iblis. Kita bisa lihat keikhlasan itu
ada dua hal, yaitu kita mukhlis, kita merasa sebisa mungkin kita itu ikhlas, tidak karena tidak karena apapun, kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis itu berusaha melakukan apapun itu bukan karena ini, karena itu. Bahkan ya kita hanya karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mukhlis. Tapi itu nggak cukup. Karena ketika kita berusaha menjadi kita saya berusaha seikhlas mungkin, ini masih ada kata sayanya. Saya berusaha seikhlas mungkin, itu kan berarti ada sayanya. Saya ikhlas. Kita lihat ini. Saya ikhlas. Berarti ini ada sayanya. Saya melakukan ini tidak karena apapun, saya ikhlas. Ini ada sayanya. Ini masih disebut sebagai mukhlis. Orang yang ikhlas, yang berusaha untuk ikhlas. Kayak kasroh nih. Kalau ikhlas yang sesungguh-sungguhnya, ini tidak ada sayanya. Ikhlas. Jadi kita belajar ikhlas yang tepat itu seperti apa? Ya ikhlas ini adalah, kita rujukannya ya paling jelas konsep ikhlas itu ya surat Al-Ikhlas itu. Kemarin Atia umurnya berapa Atia? Atia itu umur 5 tahun. Itu bingung ketika membaca ini kan, kalau di surat Al-Falaq itu ada Al-Falaqnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini berarti surat Al-Falaq. Surat An-Nas juga ada An-Nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ketika kemudian Al-Ikhlas bingung. Jadi qul a'udzu ahad. Jadi campur-campur ya. Dan di sini selain campur-campur nggak ada ikhlasnya. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ikhlas itu semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya saya ini nggak ada, yang namanya saya itu nggak ada. Jadi kalau qul a'udzu birabbil falak, saya berlindung. Ada kata-kata sayanya. Aku berlindung. Di Anas, qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung. Kalau di Al-Ikhlas, ini nggak ada kata-kata saya. Bahkan nggak ada kata Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi tertuju, dan memang semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, Allah, Allah. Itu ikhlas. Nah, konkretnya bagaimana? Ya ini ikhlas ini ya ikhlas itu tidak ada keikhlasan tanpa ketauhidan. Ikhlas itu berarti tauhid. Ini kita bisa lihat bahwa keikhlasan ini adalah yang tidak mungkin, yang tidak dapat dijebak, diserang oleh iblis. Jadi disebutkan di sini ketika iblis diusir, bisa dicek di surat Al-A'raf, kemudian surat Al-Hijr, Al-A'raf surat ke-7, Al-Hijr surat 15, dan surat Sod surat ke-38. Itu disebutkan ini di surat Al-A'raf surat 15. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna, dan karena aku telah engkau sesatkan ya Allah. Ini permintaan iblis terakhir ketika mau dieksekusi.
diusir dari surga, kemudian minta permintaan terakhirannya, karena aku telah disesatkan oleh engkau, maka saya bersumpah la uzayyinanna lahum fil arti, saya akan memperindah, menganggap perbuatan menentang engkau ya Allah itu sebagai perbuatan yang indah, dan kami akan menyesatkan seluruh manusia, seluruh keturunan Adam, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba Allah yang mukhlasin. Di sini kecuali hamba Allah yang mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi bukan illa ibadaka minhumul mukhlisin, bukan seperti itu. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kecuali hambamu yang mukhlis, yang mukhlas. Nah, yang mukhlas itu bagaimana? Yang seperti apa? Yang mukhlas kita bisa, contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa lihat, ambil contoh adalah yang pertama, kita bisa memahami yang dimaksud mukhlas pertama berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi kita akan contoh kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, nah ini pakai Arab ya. Pertama kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini termasuk golongan yang mukhlasin. Yusuf disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha innahu kana min ibadinal mukhlasin. Nah, ini ayat ini relevan di saat sekarang ya, lagi rame Irjen Sambo, ya, Irjen Freddy Sambo, kasus Freddy Sambo dengan apa Putri PC apa itu, Brigadir J. Walaqad hammat bihi, dan ketika Zulaiha bergairah pada Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan Yusuf bergairah ke Zulaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya tidak dipertunjukkan burhana rabbih, jadi suatu pengalih perhatian, burhan, suatu bukti yang jelas dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal faksha, demikianlah Allah mengalihkan Nabi Yusuf dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, dan sesungguhnya Yusuf min ibadinal mukhlasin, termasuk dari hamba kami yang mukhlasin. Jadi Nabi Yusuf itu bisa terhindar dari jebakan dan godaan Zulaiha. Ya, ini bentuk ini ya. Zulaiha ini berarti di sini memperagakan perilaku iblisnya. Jadi Nabi Yusuf bisa lepas dari jebakan dan godaan iblis, ya, itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena dialihkan perhatiannya. Ini sangat penting ya. Jadi yang cara terpenting supaya kita itu tidak terhindar dengan sesuatu, kita itu ini ilmu yang dikuasai oleh ibu-ibu sejak kecil. Ini kalau anak nangis, kalau misalnya rewel, itu kan dialihkan perhatiannya. Ini saya belajar ini dari istri saya, ini ahli banget untuk mengalihkan perhatian. Ini misalkan Atia nangis, kemudian diarahkan ke perhatiannya apa. Itu memang seperti itu. Ini Nabi Yusuf pun dialihkan. Laula ar-ro'a burhana rabbih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengalihkan perhatiannya. Dan itu cara Nabi Yusuf
sehingga masuk termasuk golongan mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf ini adalah hamba yang mukhlasin, hamba yang disucikan, hamba yang dihindarkan dari jebakan dan godaan iblis. Jadi bukan karena Nabi Yusuf hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Jadi mukhlasin ini disucikan, dibersihkan, ini juga artinya itu dipilih. Ini bisa kita lanjut bagaimana Nabi Yusuf itu sebagai mukhlasin setelah kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadinal mukhlasin, disucikan, dibersihkan, dipilih sehingga terhindar dari jebakan dan godaan iblis ya. Tadi dalam hal ini Zulekha memerankan iblis ya, godaan iblis. Ini berikutnya tuh Nabi Yusuf juga kemudian dipilih oleh raja. Waqolal maliku waqolal maliku tuni bihi astahlishu li nafsi. Jadi raja berkata, ya ketika Nabi Yusuf sudah terhindar dan kita tahu ceritanya kemudian masuk bui, kemudian raja, di ujungnya kemudian raja waqolal maliku tuni bihi, dan datangkanlah kepadaku si Yusuf astahlishu li nafsi, saya akan memilih dia bagiku untuk membantu tugas-tugasku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun alim. Dan ketika kemudian si raja berkata kepada Yusuf, nah setelah Yusuf dipilih astahlishu bihi li nafsi, kemudian kamu sekarang menjadi orang yang kuat di sisiku. Jadi di sini berkaitan dengan mukhlasin, disucikan, ini benar-benar berkaitan dengan keterpilihan, dipilih. Jadi orang yang mukhlasin itu berarti orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya dipilih oleh Allah itu bukan karena usaha kita. Jadi ini perlu dibiasakan. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu kita supaya kita ikhlas, kita sadarkan kita itu dipilih untuk melakukan tindakan itu. Ketika misalkan mencuci piring, itu kita harus merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan kebaikan mencuci piring seperti itu. Ini perasaan ini sangat penting karena ketika kita merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita nanti akan totalitas mengucapkan menyuci piring itu bismillahirrahmanirrahim. Saya mencuci piring ini atas nama Allah. Coba kita bayangkan kalau kita misalnya melakukan sesuatu atas nama presiden. Wah, kita jadi merasa besar. Atau Bung Karno mengucapkan proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kita mencuci piring atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang namanya pekerjaan kecil atau besar, tapi kalau yang penting adalah ikhlas. Jadi nggak kemudian misalkan pekerjaan besar, misalnya membangun jembatan, itu kita layak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Tapi kalau pekerjaan misalnya pakai kaos kaki, itu tidak layak membaca bismillah. Nggak seperti itu. Pakai kaos kaki yang benar, kaos kaki ya itu bukan alasan kemudian kita tidak mengucapkan atas nama Allah. Ya, kita bisa mengucapkan atas nama Allah. Itu supaya kita menjadi mukhlasin, ya kita sejak awal mengucapkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang kedua berkaitan dengan mukhlasin, itu kita bisa belajar ke Nabi Musa. Wadhkur, ini di surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasau wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah dan ceritakanlah. Jadi wadhkur itu
mengingat dan juga mengungkap, ingat dan ungkap. Jadi bukan hanya diingat untuk diri sendiri, yaitu satu hal. Setelah kita mengingat bagi diri sendiri, kita ungkap. Itu namanya wadkur. Wadkur fil kitabi Musa, maka ingatlah, ungkapkanlah cerita tentang Nabi Musa. Innahu kana mukhlason. Sesungguhnya Nabi Musa itu orang yang mukhlason, yang mukhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan seorang rasul dan nabi. Jadi Nabi Yusuf itu nabi yang mukhlason, yang dibersihkan, yang dipilih. Jadi kalau Nabi Yusuf ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari godaan, kejaran perempuan. Nabi Musa ini dipilih, dihindarkan dari kejaran Fir'aun. Jadi dikejar oleh Fir'aun, akhirnya Nabi Musa lari secepat-cepatnya sampai kemudian akhirnya tersesat di jalan yang benar. Dia tersesat, dia merasa tersesat sendiri. Tapi kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Syuaib. Jadi itu, apakah itu kemudian kehendak Nabi Musa? Nabi Musa itu lari supaya saya ketemu Nabi Syuaib. Tidak seperti itu. Itu sepenuhnya adalah kehendak Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menghindarkan Nabi Yusuf dari godaan perilaku iblis yang diperankan oleh Zulaikha, ini Nabi Musa dihindarkan dari kejaran perilaku iblis berupa pasukan Fir'aun. Ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Contoh berikutnya yang ketiga. Contoh berikutnya yang ketiga adalah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqo wa Yaqub. Jadi di surat ke-38, surat Syud, wadhkur ibadana Ibrahim. Jadi ingatlah, ungkapkanlah cerita Nabi Ibrahim. Wa Ishaqo, dan Ishak. Wa Yaqub, dan Yakub. Ulil aidi wal absor, yang memiliki kekuatan dan pandangan batin. Nah, ini dijelaskan di ayat berikutnya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Sesungguhnya kami memilih, membersihkan. Inna akhlasnahum. Sesungguhnya kami membersihkan mereka. Yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dikrodar, ya. Jadi ini kita bisa belajar bagaimana mukhlasin Allah memilih. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, atau secara keseluruhan kepada nabi-nabi. Ini teladan mukhlasin tuh ini. Ini adalah teladan min ibadinal mukhlasin, orang-orang yang terpilih, ya. Tentu tidak, bukan hanya yang disebutkan ini. Seluruh nabi itu adalah teladan bagaimana kita memahami mukhlasin. Karena nabi-nabi ini yang sudah paten, yang sudah pasti mereka adalah orang yang mukhlasin, orang yang dibersihkan, orang yang maksum, sekaligus orang yang terpilih. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kami sucikan, kami pilih. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, tapi apakah kita manusia yang selain Nabi itu bisa menjadi mukhlasin? Ya, kita baca di Al-Quran lagi. Jadi
Ketika iblis mengatakan akan menggoda seluruh keturunan Nabi Adam, itu kemudian mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang termasuk yang mukhlasin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala hada syiratun alayya mustaqim, dan itulah jalanku yang lurus. Jadi yang tidak digoda oleh iblis itu kita bisa melihatnya dengan dua kacamata. Pertama adalah kalau kita lihat orangnya itu berarti adalah orang yang mukhlas, orang yang mukhlas. Wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason, mukhlas. Nah, bisa dilihat di surat Maryam ini ya, mukhlas. Jadi orang yang mukhlas, bukan sekadar orang yang ikhlas, tapi orang yang mukhlas, yang dipilih sehingga mereka itu tidak berhendak kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilihat dari orangnya. Tapi kalau kemudian kita dilihat dari jalan yang mereka tempuh, ini adalah jalannya adalah sirotol mustaqim. Sirotun. Jadi inna hadza siratun alayya mustaqim. Ini yang kita minta ketika kita membaca sholat, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta agar kita itu berada di jalan yang lurus. Siratun mustaqimun. Kita bisa lihat di surat Al-A'raf. Jadi yang tidak digoda oleh iblis itu adalah orang yang mukhlas, dan juga kalau dilihat dari satu perspektif ya, dilihat orangnya itu adalah orang yang mukhlas. Kalau kita dilihat jalannya adalah orang yang berada di siratal mustaqim. Qala fa bima ahwaitani, ini di surat Al-A'raf. Qala fa bima ahwaitani la uhwiyannahum la aqudanna. Qala fa bima ahwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, jadi qala fa bima ahwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis tadi tidak akan menggoda, menjebak seluruh keturunan Adam kecuali yang mukhlasin. Di surat Al-A'raf ini redaksinya berbeda di sini. Sesungguhnya saya akan menghalangi, membiarkan engkau tetap duduk, tidak bergerak, supaya tidak berada di sirotol mustaqim. Karena ketika sudah di sirotol mustaqim, maka tidak bisa digoda oleh iblis. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, jadi ini yang sangat kokoh ya, kalau kita supaya terhindar dari godaan iblis, ya kita menjadi seorang mukhlas, melakukan tindakan apapun itu jangan sampai merasa dirinya ada. Kalau kita sudah tidak ada, ya bagaimana bisa digoda? Kan sudah nggak ada. Kalau kita sudah tidak ada, bagaimana bisa diserang oleh iblis kalau kita sudah tidak ada? Atau dengan cara lain, kalau kita supaya terhindar dari godaan iblis, kita masuk ke siratal mustaqim. Dari siratal mustaqim itu yang kita minta di sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Yaitu jalan apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Ini di surat Al-Imran dijelaskan siapa saja yang telah diberi nikmat. Ini adalah nabiin, siddiqin, syuhada, solihin. Nabiin yang kita sudah kasih contoh di sini. Jadi ini contoh yang terbaik tentu adalah para nabiin.
yaitu Yusuf, Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub, ini yang disebutkan di Al-Quran sebagai yang orang yang mukhlason. Tapi yang di Siratal Mustaqim itu bukan hanya ini. Tapi kalau kita secara luasnya lagi, ini adalah juga termasuk bukan hanya nabiyin, kalau ini kategorinya yang ini adalah nabiyin. 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 Tapi juga nabiyin, siddiqin. Nah, di luar ini Siratal Mustaqim ada juga yang namanya siddiqin. Siddiqun. Ya, kalau ini nabiyin, nabiyun ya. Siddiqun. Ya, kita pakai bentuk jar, siddiqin. Suhada yang meninggal dalam semangat syahadat, mati syahid, dan solihin. Ini adalah yang berada di Siratal Mustaqim. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, nah praktisnya bagaimana? Praktisnya bagaimana? Jadi kalau dalam perspektif titik Pak itu seperti ini. Perspektif titik Pak itu seperti ini. Kita lihat di sini. Ini adalah titik Pak. Bismillah. Nah, jadi kalau kita menghadapi masalah, misalnya kita menghadapi problem A. Kalau kita menghadapi masalah, kita misalkan ada masalah, dengan teman, berantem dengan teman, atau tetangga, atau saudara, atau orang tua, atau ini kan kita pasti ketika ini ada masalah misalkan tagihan ya, banyak kan masalah. Ini cara yang paling praktis, tapi ini ya praktis, tapi ini jangka sangat dangkal. Itu kan kita dengan cara mengalihkan perhatian. Kita ada masalah A, ya perhatian kita misalkan lari ke yang lain. Kita melupakan masalah A. Kita fokus misalkan piknik sebentar atau kemudian ketemu teman. Itu sebenarnya kan kita mengalihkan perhatian supaya kita tidak terpaku pada masalah A. Itu caranya dengan mengalihkan perhatian. Ini cara cepat supaya kita itu terhindar dari depresi ketika ada masalah, terhindar dari frustasi. Kita dialihkan. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan masalah, kemudian kita fokus di masalah itu yang membuat stres, ya kita akan terus stres. Ya, kita bisa lakukan itu kita mengalihkan. Atau kita meluas pandangan kita, itu bagian dari mengalihkan atau kita meluas pandangan kita. Tapi seharusnya cara seperti itu, ini harusnya cara yang kedua. Cara yang berpikir tadi, mengalihkan perhatian, itu kan sebenarnya kita kemudian mengalihkan fokus perhatian. Ini kan ini cara yang dangkal, tapi yang lebih penting itu adalah kita menguatkan dengan zikir, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita masuk ke Siratal Mustaqim. Supaya kita mudah-mudahan menjadi orang yang mukhlasin, zikir. Zikir itu artinya apa? Zikir ya tidak berpikir. Jadi yang menyebabkan masalah itu kan karena kita berpikir. Kalau kita tidak berpikir ya tidak ada masalah. Zikir itu tidak berpikir. Tapi bukan berarti tidak berpikir. Tapi di sini justru kita terhubung, connecting. Jadi terhubung dengan Allah itu adalah zikir, connecting. Dan ini adalah cara supaya kita masuk ke Siratal Mustaqim. Dan ini sangat-sangat mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.